Ini merupakan video lanjutan dari kontrol mandiri sesi 1. Pada sesi ini, kita akan melakukan pemantauan kadar gula darah mandiri, serta pengaturan pola makan dan aktivitas fisik pada pasien diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi di mana tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik, yang mengakibatkan tingginya kadar gula darah. Melakukan aktivitas fisik merupakan salah satu cara efektif untuk membantu mengelola diabetes mellitus. Hal ini karena aktivitas fisik membantu otot menggunakan glukosa sebagai energi, sehingga mengurangi kadar gula darah. Olahraga juga dapat meningkatkan efektivitas insulin dalam tubuh. Melakukan aktivitas fisik dapat membantu dalam penurunan berat badan dan menjaga berat badan ideal, serta memperkuat jantung dan pembuluh darah yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Berikut beberapa tips agar berolahraga tetap aman dan efektif bagi pasien diabetes. Konsultasikan dengan dokter sebelum memulai program olahraga Anda. Selalu cek kadar gula darah sebelum dan sesudah berolahraga. Gunakan sepatu olahraga yang nyaman dan sesuai untuk menghindari cedera. Bawa cemilan yang mengandung karbohidrat cepat serap untuk mengatasi hipoglikemia, dan pastikan untuk minum air yang cukup sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Berikut beberapa pilihan aktivitas fisik yang bisa dilakukan oleh pasien diabetes mellitus. Pertama, berjalan kaki. Berjalan kaki bisa dilakukan setidaknya 30 menit setiap hari. Kedua, bersepeda. Bersepeda adalah olahraga yang menyenangkan dan baik untuk kesehatan jantung. Ketiga, berenang. Berenang cocok bagi mereka yang memiliki masalah sendi atau berat badan berlebih karena tidak membebani sendi. Keempat, senam diabetes, yaitu senam khusus untuk pasien diabetes yang dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot. Jangan lupa, lakukan aktivitas fisik menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan kadar gula darah Anda. Ingat, aktivitas fisik adalah bagian penting dalam pengelolaan diabetes mellitus. Mulailah dengan aktivitas ringan dan tingkatkan intensitasnya secara bertahap. Tetap konsisten dan jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Jangan lupa untuk selalu patuh terhadap obat yang sudah diresepkan, karena penggunaan obat penting untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Minum obat sesuai resep dokter tanpa melewatkan dosis. Pelajari tentang obat yang Anda minum, termasuk cara kerjanya dan efek samping yang mungkin muncul. Buat jadwal harian untuk mengingatkan waktu minum obat. Pastikan obat disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanannya. Diskusikan setiap kekhawatiran atau efek samping dengan apoteker Anda untuk penyesuaian dosis atau alternatif. Stres merupakan kondisi yang umum dialami oleh setiap orang. Namun, jika berlebihan, dapat mempengaruhi kondisi fisik dan emosi seseorang. Kondisi stres dapat meningkatkan tekanan darah dan nadi, meningkatkan respiratory rate, serta meningkatkan gula darah. Tanda lain sedang mengalami stres yaitu sering mengalami flu atau pilek, otot terasa lemas, dan kadar kolesterol meningkat. Manajemen stres penting dalam perawatan diabetes mellitus, karena stres dapat mempengaruhi kadar gula darah dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa cara manajemen stres yang efektif untuk pasien diabetes mellitus. Pertama, pengelolaan stres mental dan emosional. Teknik relaksasi. Latihan pernapasan dalam, meditasi, dan teknik relaksasi otot dapat membantu mengurangi stres. Mindfulness. Praktik mindfulness atau kesadaran penuh dapat membantu pasien lebih fokus pada saat ini dan mengurangi kecemasan. Terapi kognitif perilaku. Terapi ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang mungkin menyebabkan atau memperburuk stres. Kedua, aktivitas fisik. Olahraga teratur dan aktivitas fisik rutin dapat membantu mengurangi stres dan memperbaiki kontrol gula darah. Ketiga, atur pola makan sehat dengan melakukan diet seimbang dan minum air yang cukup. Keempat, manajemen waktu dengan cara mengatur jadwal rutin. Mengatur jadwal harian dapat membantu mengurangi kecemasan dan mengelola waktu dengan lebih baik.
Anda juga dapat memprioritaskan tugas dengan fokus pada satu tugas pada satu waktu dan menghindari multitasking yang dapat menambah stres. Kelima, pengendalian gula darah dengan melakukan monitoring rutin dan patuh pada anjuran pengobatan. Keenam, tidur yang cukup. Dengan mendapatkan tidur yang berkualitas, serta rutinitas tidur yang sama setiap hari dapat membantu tubuh dan pikiran pulih dari stres. Pada penderita diabetes, kondisi kaki seperti kulit yang keras, kuku kaki yang tumbuh ke dalam, lecet, atau luka seringkali dapat menyebabkan luka yang dapat dengan mudah memburuk jika tidak dilakukan perawatan yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi penderita diabetes untuk memeriksa kaki mereka setiap hari untuk menghindari komplikasi kaki. Berikut merupakan hal-hal yang dapat dilakukan dalam perawatan kaki pada penderita diabetes. Cucilah kaki Anda setiap hari. Keringkan kaki Anda dengan baik. Jaga kulit Anda tetap lemas dengan memberikan lotion pelembab. Jangan berikan lotion pada sela jari kaki. Periksa kaki Anda untuk melihat apakah terdapat bagian kulit yang melepuh, terpotong, luka merah, atau bengkak. Hubungi dokter jika Anda merasa tidak nyaman. Gunakan papan kikir dengan lembut untuk membentuk kuku kaki. Jangan menggunakan pisau lipat atau silet. Ganti kaos kaki atau stocking setiap hari. Gunakanlah kaos kaki atau stocking yang pas dengan ukuran kaki. Periksa sepatu Anda setiap hari dan gunakan sepatu yang kering dan pas dengan ukuran kaki. Jangan berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Kegawat daruratan pada diabetes mellitus terjadi ketika kadar gula darah mengalami fluktuasi ekstrim, baik terlalu tinggi atau hiperglikemia maupun terlalu rendah atau hipoglikemia, yang dapat menyebabkan komplikasi serius dan memerlukan penanganan segera. Berikut ini adalah kegawat daruratan yang umum pada diabetes. Pertama, koma diabetikum. Koma diabetikum terjadi ketika kadar gula darah sangat tinggi hingga menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, atau penumpukan zat asam dalam darah, atau asidosis. Koma diabetikum dibagi menjadi ketoasidosis diabetik, sindrom hiperglikemik hiperosmolar non-ketotik, dan asidosis laktat. Ketoasidosis diabetik, yaitu ketika tubuh kekurangan insulin, sehingga membakar lemak sebagai sumber energi, menghasilkan keton yang bersifat asam. Kadar gula darah biasanya di atas 250 mg per desiliter. Gejalanya yaitu sindrom hiperglikemik hiperosmolar non-ketotik, yaitu saat kadar gula darah sangat tinggi, seringnya lebih dari 600 mg per desiliter, tetapi tanpa produksi keton yang signifikan. Gejalanya yaitu asidosis laktat. Terjadi ketika kadar laktat dalam darah meningkat akibat hipoksia atau gangguan fungsi metabolik. Hal ini lebih jarang, tetapi bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Gejalanya sebagai berikut. Kedua, hipoglikemia berat. Hipoglikemia terjadi ketika kadar gula darah turun di bawah 70 mg per desiliter. Jika tidak segera ditangani, hipoglikemia berat dapat menyebabkan kejang, koma, atau kerusakan otak permanen. Berikut gejala-gejalanya. Ketiga, infeksi berat. Infeksi pada penderita diabetes dapat memperburuk kondisi gula darah dan meningkatkan risiko komplikasi serius seperti sepsis. Dengan gejala yaitu demam, peningkatan gula darah yang tidak terkontrol, tanda-tanda infeksi lokal, misalnya abses, luka yang tidak sembuh, hingga gejala sepsis, misalnya hipotensi dan napas cepat. Keempat, krisis hipertensi. Krisis hipertensi atau tekanan darah yang sangat tinggi dapat menyebabkan kerusakan organ penting seperti jantung, ginjal, atau otak. Berikut gejala-gejalanya. Apabila gejala-gejala kegawat daruratan dirasakan, maka secepatnya datangi fasilitas kesehatan agar dapat ditangani dengan cepat dan tidak memperburuk kondisi penderita. Hubungi tenaga kesehatan untuk membantu Anda dalam melakukan pengelolaan mandiri diabetes.
Di antaranya seperti dokter, memberikan diagnosa, meresepkan obat, dan memantau perkembangan kesehatan secara keseluruhan. Apoteker, membantu dalam pemahaman obat, memberikan saran mengenai gaya hidup sehat, dan pemantauan gula darah. Perawat, membantu Anda dalam pemantauan rutin kesehatan dan memberikan edukasi mengenai perawatan luka atau komplikasi lain. Pastikan Anda berkomunikasi secara terbuka dengan tim diabetes Anda mengenai kondisi kesehatan dan tantangan yang dihadapi. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan membantu Anda dalam mengelola diabetes dengan lebih baik. Salam sehat!